Halo semua, perkenalkan nama saya Karin Oktaviani Wea. Saya mahasiswa akuntansi Undana semester 7, konsentrasi audit. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus dari Xerox Corporation, kemudian saya akan mengidentifikasi kasus tersebut menggunakan 5W1H dan akan membuat perencanaan pengendaliannya. Langsung saja, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat dari Xerox Corporation. Pasti di sini teman-teman pernah mendengar yang namanya Xerox Corporation. Xerox Corporation merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang penyedia perlengkapan pencetak digital, scanner, proyektor, dan beberapa peralatan kantor lainnya yang berpusat di Stanford Connection, Amerika Serikat. Pada awal berdirinya, perusahaan ini bernama M.H. Kuhn Company yang pertama dibentuk tahun 1903. 3 tahun berselang, perusahaan tersebut mengganti namanya menjadi Helloyd Company yang diresmikan pada tanggal 18 April 1906 di Rochester, New York. Pada tahun 1942, saat Chester Carlon mulai menemukan teknik elektrofotografi yang kemudian disebut xerografi, yakni sebuah teknologi revolusioner dalam dunia dokumentasi gambar. Perusahaan ini secara resmi mengumumkan merek dagang Xerox pada tanggal 22 Oktober 1948. Dari tahun 1946 hingga 1973, pertumbuhan penjualan per tahun melebihi 25%, sedangkan pertumbuhan pendapatannya melebihi 35%. Ini merupakan catatan yang mengagumkan dikarenakan peranan Xerox yang dominan di dataran bisnis fotokopi kertas. Pada tahun 1959, perusahaan memperkenalkan mesin fotokopi revolusioner 914. Pada awal tahun 1970, Xerox lebih memperhatikan adanya undang-undang penggabungan industri-industri dibandingkan dengan masuknya ke pasar kompetisi dari dalam dan luar negeri. Mereka baru menyadari adanya masalah kompetitif yang serius di akhir dekade. Dengan adanya pertumbuhan, pendapatan, dan keunggulan neraca Xerox yang sungguh mengesankan, serta menarik minat lebih banyak investor yang puas terhadap kinerja keuangannya. Namun, manajer-manajer operasional Xerox mulai merasakan adanya tekanan yang kompetitif antara tahun 1970 dan 1980. Pangsa pasar Xerox seperti yang dihitung dari pendapatan-pendapatan perusahaan Amerika Serikat menjadi turun dari 95% ke 45%. Perusahaan-perusahaan Jepang menyerang pasar mesin fotokopi kelas rendah dan menengah, sementara pesaing-pesaing domestis ikut menyerang pasar kelas tinggi. Dan yang semakin membuat frustasi manajemen Xerox yaitu perusahaan Jepang yang telah menjual peralatan mereka pada tingkat biaya manufaktur Xerox. David Cairns menjadi ketua pada tahun 1980. Dia menyadari kehilangan yang signifikan dari pangsa pasar mereka. Cairns menyerahkan kepemimpinan Xerox ke Paul Eller pada tahun 1991 setelah berhasil memutar haluan perusahaan pada tahun 1980. Strateginya mengubah budaya perusahaan dan memberikan kekuatan yang kompetitif untuk merebut kembali pangsa pasar serta membuat perbaikan dalam sistem operasi perusahaan. Laporan tahunan tahun 1990 menunjukkan sebagian akan keberhasilan dari mereka. Baik, di sini yang menjadi kasus utama dari Xerox Corporation yaitu mereka melakukan berbagai kesalahan pencatatan accounting dalam keuangan mereka. Dan untuk pertama kalinya, ketika masalah ini muncul ke permukaan, Xerox Corporation telah didenda karena telah secara sengaja melakukan pencatatan keuangan bisnis perusahaan dan pembuatan laporan keuangan perusahaan secara tidak benar, tidak sesuai dengan standar Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP. Dan kemudian setelah kejadian tersebut ditemukan juga selisih keuntungan siluman yang mencapai 2 miliar US dollar selama beroperasi dari tahun 1997 hingga 2001.
Tidak lama setelah ditemukannya pelanggaran pertama terhadap GAAP, terungkap pelanggaran lain terhadap GAAP yang menaikkan pengakuan pendapatan perusahaan secara berlipat melebihi 3 miliar dolar Amerika daripada nilai yang sebenarnya, dan pada akhirnya menaikkan pendapatan sebelum kena pajak senilai lebih dari 1,5 miliar dolar Amerika. Hal ini dikarenakan perusahaan Xerox Corporation bertujuan memenuhi standar pasar saham Wall Street sehingga menyamarkan kinerja operasi perusahaan yang sebenarnya dari para investor. Setelah beberapa lama, Xerox Corporation akhirnya mengakui telah mencatat profit dan penjualan melebihi nilai sebenarnya, sehingga semakin memperburuk keadaan terhadap perusahaan-perusahaan di Amerika dan prosedur audit yang bersangkutan. Xerox Corporation kemudian merevisi profitnya selama periode tahun 1997 hingga 2001. Namun setelah terungkapnya skandal tersebut, laporan dari Wall Street atas kebocoran pencatatan keuangan Xerox Corporation menyebutkan bahwa saham perusahaan di pasaran tidak anjlok secara drastis. Dengan kejadian-kejadian ini, saham Xerox Corporation jatuh sebanyak 28% hingga senilai 5,75 dolar, setelah sebelumnya hanya sedikit menurun. Karena dengan ini, kepercayaan publik dan investor terhadap Xerox Corporation semakin berkurang. Pada akhirnya, Xerox Corporation berhenti bekerja sama dengan auditor KPMG dan memecatnya untuk digantikan oleh akuntan PricewaterhouseCoopers LLP. Pada bulan Mei tahun 1999, harga saham Xerox Corporation di pasar saham benar-benar jatuh dari nilai yang cukup besar yaitu 64 dolar sehingga hanya menjadi 3,81 dolar saja pada bulan Desember tahun 2000. Namun belakangan ini Xerox Corporation berhasil merestrukturisasi kembali perusahaan mereka dan telah melunasi hutang sebesar 7 miliar US dollar yang langsung mengangkat kembali nilai saham perusahaan sebesar 14,3% menjadi 8,97 dolar. Yang kedua di sini saya akan mengidentifikasi kasus dari Xerox Corporation menggunakan 5W1H. Yang pertama, what? Yang terjadi pada kasus tersebut adalah kesalahan pencatatan accounting dalam keuangan Xerox Corporation dan pembuatan laporan keuangan perusahaan secara tidak benar, tidak sesuai dengan standar Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP. Kemudian who atau siapa yang terlibat. Yang terlibat dalam kasus ini adalah Xerox Corporation. Ketiga, why, mengapa? Hal tersebut terjadi karena perusahaan Xerox Corporation bertujuan memenuhi standar pasar saham Wall Street sehingga mereka menyamarkan kinerja operasi perusahaan yang sebenarnya dari para investor. Yang keempat, when atau kapan. Kasus tersebut terjadi dari tahun 1997 hingga 2001. Kalau kita hitung itu selama 4 tahun berlangsung. Where atau di mana kasus tersebut terjadi di Xerox Corporation, Rochester, New York. How, bagaimana Xerox Corporation berhenti bekerja sama dengan auditor KPMG dan memecatnya untuk digantikan oleh akuntan PricewaterhouseCoopers LLP. Selain itu juga, Xerox Corporation berhasil merestrukturisasi kembali perusahaan mereka dan telah melunasi hutang sebesar 7 miliar US dollar yang langsung mengangkat kembali nilai saham perusahaan sebesar 14,3% menjadi 8,97 dolar. Baik, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan audit atau sumber dayanya. Yang pertama, harus ada peranan atau partisipasi aktif dalam manajemen. Komunikasi harus lebih terbuka dan adanya jalinan kerjasama antara bagian pemasaran, teknologi, dan keuangan. Yang kedua, harus mengurangi proses manajemen yang kurang praktis, terutama dalam pelaporan tanpa mengurangi nilai informasi tersebut.
Operasi-operasi individu dilakukan dengan tetap menghasilkan data yang dibutuhkan walaupun terdapat penurunan atau persyaratan dan intensitas pelaporan perusahaan dan juga standarisasi terhadap format laporan. Hal ini akan memberikan pengurangan yang signifikan terhadap jumlah orang yang tidak terlibat langsung dalam proses manajemen. Kemudian yang ketiga, dilakukan perbaikan terhadap proses perencanaan dengan rincian yang dapat dijalankan oleh para manajer pengendali. Jadi inti dari kasus ini atau kesimpulannya yang saya ambil yaitu penting bagi setiap perusahaan untuk menekankan kejujuran, bahwa setiap ketidakjujuran sekecil apapun pasti akan memberikan dampak negatif di masa depan. Oke guys, demikian hasil presentasi saya mengenai kasus dari Xerox Corporation, kemudian identifikasi masalah dan juga perencanaan auditnya. Semoga penjelasan saya tadi memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Terima kasih.